Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, melindungi, menyertai setiap kami yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan Engkau tolong. Ya dalam perjodohan, ekonomi, keluarga, Tuhan tolong semuanya. Kiranya Tuhan mereka juga dalam sakit penyakit Tuhan tolong. Biar melalui doa-doa dan Tuhan melalui firman ini kami dibangkitkan dan kami meraih kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa kita sadari di dalam dunia ini, saudara, bahwa ada dua pilihan. Yaitu pertama pilihannya, apakah kita mau pergi ke pintu yang menuju padang rumput yang hijau. Artinya saudara, ini satu perumpamaan, yaitu satu firman yang diberikan Tuhan, bahwa Tuhan berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu akan menemukan saudara, yaitu padang rumput atau sesuatu ketenangan, berkat rohani yang banyak dan jasmani juga. Sedang itu dikatakan juga, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jadi diibaratkan bahwa kita ini umat Tuhan itu seperti domba-domba, dan Tuhan itu seperti gembala, yaitu menjaga dombanya, memberi makanan, supaya kalau ada singa, ada beruang, ada binatang buas yang mengganggu, maka gembala itu akan saudara mengusirnya. Dan itulah berarti domba itu sedang dipelihara. Tetapi dikatakan yang kedua, yaitu seorang upahan itu saudara melayani pura-pura sebagai gembala, namun ketika ada masalah musuh dia meninggalkan domba itu. Dia takut karena dia tidak memberikan nyawanya. Dia tidak berani menghadapi singa atau serigala. Lebih baik dombanya dimakan, dia lari. Itulah sama dengan yang dikatakan bahwa iblis, dia itu pencuri yang membinasakan. Saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 9-12. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, dari sinilah kemudian kalau kita melihat bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang menjaga, melindungi kita. Dia mati untuk kita di Golgota, untuk menebus dosa kita. Dan dia memberikan hidup. Ketika dia mati, saudara, dia memberikan hidup kepada kita. Karena dia Tuhan, maka dia bangkit kembali saat itu. Tetapi kita yang mati tidak mungkin bisa kembali hidup. Mati nasib kita, mati pencarian kita, mati masa depan kita. Tetapi Tuhan itu mau menebus dosa kita, segala kutuk kesalahan kita. Apapun yang kita pernah perbuat, jikalau kita mau mengaku dosa, kita mau datang bertobat menerima Yesus, maka saudara, dia telah mati bagi dosa kita, kejahatan kita dari masa lalu kita. Maka kita akan melihat kehidupan, baik itu masa depan kita, harapan kita, rezeki kita, dan sebagainya. Terutama rohani dan semangat kita. Tetapi iblis kerap kali datang mencuri. Yaitu ketika kita mulai sudah semangat ke gereja, kita mulai menemukan sukacita. Disitulah kita mendapatkan firman, kita ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, kita mencintai dengan kasih semula. Di tengah perjalanan rohani kemudian ada berkat, ada pekerjaan. Disitulah mulai kesibukan. Iblis mencuri waktu itu sehingga kita, saudara, mulai jarang ke gereja, kurangi doa dengan alasan bahwa pekerjaan itu juga ibadah. Kalau pekerjaan itu ibadah, terus ibadah itu disebut apa? Kalau pekerjaan itu ibadah, saya setuju. Karena itu bagian dari ibadah. Tapi ibadah berarti lebih daripada ibadah itu sendiri. Yaitu bergaul dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, memberi kekuatan kepada kita. Jadi saudara, harus kita pergi ke rumah Tuhan. Jangan sampai waktu kita dicuri, iman kita dicuri saudara, sehingga iman kita menjadi goyah. Jangan sampai saudara bahwa
rohani kita, segala sesuatu, yaitu berkat rohani dicuri oleh iblis. Melalui apa saudara? Kita mulai mundur, menjadi sibuk, kecewa, akhirnya kita tidak punya kasih semula. Disitulah iblis mencuri. Setelah mencuri, dia akan membunuh rohani kita. Setelah rohani kita dibunuh, maka kita akan binasa. Sebab itu Tuhan ingin supaya saudara, bahwa ketika kita percaya ada roh Allah dalam hidup kita, jangan sampai roh Allah meninggalkan kita dan roh setan masuk seperti yang terjadi pada Saul. Walaupun dia telah dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel, apa yang terjadi karena dia menjadi sombong, sibuk, lupa, dia anggap saudara bahwa semua itu ibadah. Dia ambil binatang-binatang yang tambun untuk dikorbankan Tuhan, anggap itu juga ibadah, tapi dia lupa untuk taat kepada firman Allah. Dia lupa saudara bahwa ibadah kepada Tuhan itu bukan mempersembahkan saja, tapi memberikan hati, ketaatan, ketulusan. Nah, disitulah akhirnya Saul ditolak dan roh Allah meninggalkan dia dan roh setan masuk kepada dia, sehingga dia diganggu, menjadi sakit, tidak bisa tidur. Saudara, hari ini jikalau kita mengalami seperti itu, mari kita bangkit kembali. Jangan sampai kita kalah saudara. Justru kita harus lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya menemukan kembali semangat hidup kita, menemukan hidup kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, jikalau saudara hari ini punya persoalan masalah, jangan ragu-ragu, datang kepada Tuhan. Dan kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita mau nikmati Tuhan sungguh-sungguh, kita datang ke rumah Tuhan, jangan dikalahkan dengan kesibukan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Saudara, mari kita tunduk kepala. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Saudara, jika Engkau punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika Engkau punya masalah sakit, penyakit, tumpangan tangan bagian sakit, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan, yaitu doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.